Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Lutfia dengan NIM 2204045020008 dari kelas BK2D. Di sini saya akan mengerjakan tugas video ujian akhir semester mata kuliah Sosiantropologi Pendidikan yang berjudul Fenomena Sosiologi Antropologi. Fenomena sosial dapat diartikan sebagai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Fenomena sosial adalah gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dan diamati dalam kehidupan sosial. Fenomena sosial juga disebut sebagai gejala sosial. Fenomena atau gejala sosial dipengaruhi oleh bentuk perubahan sosial. Fenomena sosial tersebut sejatinya sudah kita rasakan setiap harinya dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya di lingkungan sekolah. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi dapat diartikan ilmu tentang kelompok manusia atau masyarakat. Tepatnya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Namun secara terminologis, beberapa ahli mendefinisikan sosiologi secara agak berbeda. Dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu berhubungan satu dengan yang lain dalam kelompoknya dan bagaimana susunan unit-unit masyarakat atau sosial di suatu wilayah serta kaitannya satu dengan yang lain. Penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai harmoni pada diri sendiri dan lingkungannya. Penyesuaian diri dalam bahasa aslinya dikenal dengan istilah adjustment atau personal adjustment. Membahas tentang penyesuaian diri dapat ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu penyesuaian diri sebagai adaptasi. Berdasarkan latar belakang perkembangannya, penyesuaian diri diartikan sama dengan adaptasi. Adaptasi umumnya lebih penyesuaian diri dalam arti fisik, fisiologis, atau biologis. Maka penyesuaian diri ini cenderung diartikan sebagai usaha mempertahankan diri secara fisik. Yang kedua, penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas. Penyesuaian diri sebagai usaha konformitas mengisyaratkan bahwa usaha individu seakan-akan mendapat tekanan kuat untuk selalu mampu menghindar diri dari penyimpangan perilaku baik secara moral, sosial, maupun emosional. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu penyesuaian diri sebagai usaha penguasaan. Penyesuaian diri sebagai usaha penguasaan yaitu kemampuan untuk merencanakan dan mengorganisasikan respon dalam cara-cara tertentu sehingga konflik-konflik, kesulitan, frustasi tidak terjadi. Yang kedua yaitu pranata sosial. Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat. Pranata sosial berasal dari bahasa Inggris yaitu institution. Beberapa ahli sosiologi menerjemahkan pranata sosial dengan istilah berbeda-beda. Ada yang mengemukakan lembaga kemasyarakatan, bangunan sosial, ataupun lembaga sosial. Pranata sosial institution dapat diartikan sebagai seperangkat aturan dalam suatu kegiatan sosial yang berhubungan dengan sosial, yang berhubungan dengan masyarakat dan kepedulian terhadap masyarakat dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Secara bahasa, makna dari strata adalah stratum yang artinya lapisan. Stratifikasi sosial adalah suatu kelompok masyarakat yang berlapis-lapis atau bertingkat-tingkat, yaitu terdiri dari lapisan sosial atas, lapisan sosial bawah, dan lapisan sosial yang tidak di atas dan juga tidak di bawah atau lapisan sosial menengah. Contoh lapisan sosial atas yang berada di lingkungan sekolah ialah kepala sekolah, sedangkan dalam lingkungan masyarakat ialah pemuka agama atau tokoh masyarakat. Contoh yang kedua yaitu dari lapisan sosial bawah di lingkungan sekolah ialah semisal ibu kantin, sedangkan dalam lingkungan masyarakat ialah semisal pemulung.
Yang ketiga, lapisan sosial pertengahan, yaitu kelompok individu yang tidak kaya dan juga tidak pula miskin. Contoh dari lingkungan sekolah adalah guru, sedangkan dari lingkungan masyarakat ialah pedagang dan lain-lain. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis yang artinya mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mobilitas yaitu gerak atau perpindahan. Pada konsep stratifikasi sosial, mobilitas berarti gerak yang menghasilkan perpindahan tempat, sehingga pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Adapun bentuk mobilitas sosial yang pertama yaitu mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan dari suatu kedudukan ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Perpindahan tersebut bisa menjadi ke tingkat yang lebih tinggi, social climbing, maupun sebaliknya ke tingkat lebih rendah, social sinking. Yang kedua, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal merupakan yang sama. Pada mobilitas ini tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contohnya, seorang kepala sekolah yang dipindahkan bertugas ke sekolah lain karena masa kerja di sekolah lamanya sudah habis. Walaupun ia dipindahkan ke sekolah yang baru, namun jabatannya masih tetap menjadi kepala sekolah. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi secara terus-menerus yang mencakup sistem sosial, pola pikir, pola perilaku, nilai, dan struktur sosial, lembaga sosial, kelompok, norma di dalam masyarakat. Ciri-ciri perubahan sosial yaitu pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Yang kedua, perubahan pada satu lembaga akan menyebabkan perubahan pada lembaga lainnya. Perubahan yang cepat, revolusi dapat menyebabkan disorganisasi dalam kelompok dan bersifat sementara. Dan yang keempat yaitu perubahan sosial tidak hanya mencakup material atau spiritual saja, tapi mencakup keduanya. Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Bahwa budaya sekolah adalah adat istiadat atau kebiasaan yang sudah berkembang dan sukar diubah di lingkungan sekolah. Pengertian budaya sekolah telah disampaikan oleh Samroni, yaitu pola nilai-nilai, tradisi-tradisi, prinsip-prinsip, dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan panjang sekolah, serta dikembangkan di sekolah dalam jangka waktu lama hingga menjadi pegangan dan diyakini seluruh warga di sekolah tersebut, sehingga memunculkan sikap dan perilaku seluruh warga di sekolah. Pendidikan merupakan salah satu warisan budaya selanjutnya. Agar tertatanya kehidupan manusia, identitas kebudayaan harus selalu dipelihara dan dilestarikan keberadaannya. Sosial budaya paling erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari manusia. Segala interaksi yang terjadi mengandung unsur sosial budaya. Berhasil atau tidaknya suatu pendidikan bergantung kepada manusianya atau individu itu sendiri. Aktivitas yang dilakukan di dalam dunia pendidikan selalu menjadi upaya sebuah pembinaan manusia. Sarana dan prasarana merupakan pihak kedua yang relevan dengan unsur pendidikan. Tentunya sarana dan prasarana ini tidak kalah penting dari lingkungan, rumah, dan masyarakat. Adanya perbedaan waktu, tempat, dan faktor lainnya, peranan sekolah mampu mengalahkan peranan lingkungan, rumah, dan masyarakat. Budaya belajar adalah sebuah kebiasaan yang harus diciptakan di berbagai lingkungan, baik di sekolah, kantor, dan lingkungan pergaulan anak sehari-hari. Hal ini sangat penting agar anak terbiasa dan menganggap belajar sebagai kebutuhan dalam kesehariannya. Tradisi untuk selalu belajar telah diterapkan oleh negara-negara maju pada sekolah, perguruan tinggi, hingga lingkungan perusahaan. Hal ini berbeda sekali
Dengan sekolah-sekolah dan instansi pendidikan di Indonesia yang umumnya cenderung lebih mengedepankan budaya sekolah ketimbang budaya belajar. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan keberagaman dalam hal suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan gender. Memahami perbedaan dan menjaga kerukunan dalam kelompok adalah tujuan dari pendidikan multikultural. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, pendidikan multikultural menjadi sangat penting dalam lingkungan sekolah. Misalnya, para siswa biasanya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dan keragaman nilai. Lingkungan sekolah menjadi tempat di mana siswa belajar dan tumbuh. Maka sebagai lembaga pendidikan, sekolah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidik sama bagi semua siswa tanpa memandang perbedaan ras, agama, dan budaya. Oleh karena itu, pendidikan multikultural menjadi sangat penting dan diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk hidup dalam lingkungan multikultural yang semakin kompleks. Sekian pemahaman materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.